Aku pernah kecil, aku pernah main, aku pernah carangan, aku pernah kadang-kadang nggak main. Kadang-kadang saya nggak bisa main karena nggak ada uang. Jadi anak-anak di sini itu terasa. Karena kebanyakan, lihat aja pemain top dunia itu semua dari keluarga miskin. Semuanya Ronaldinho, Ronaldo, semua itu kita lihat. Bukan orang-orang kaya itu ya? Enggak, karena kenapa? Apa bedanya? Aku nggak terlalu suka bilang di orang kaya ya, tapi orang yang mampu sama Orang mampu, ya. yang kurang Yang terbatas lah yang kita orang sebut, yang tidak punya buat beli sepatu, itu kan. Karena memang orang seperti itu, seperti aku dulu waktu nggak ada buat beli sepatu, karena saya nggak bisa ikut turnamen karena papa saya nggak punya uang. Jadi pas saya profesional dan saya mulai dapat gaji, masa lalu saya nggak lupa. Karena saya sangat keras kerja supaya bisa bantu orang tua. Jadi pas saya di atas atau di bawah, saya selalu mereka nomor satu. Apa bedanya dengan orang mampu? Saya main. Satu minggu saya carangan. Papa, saya nggak mau main karena pelatih ini nggak kasih main. Oke, nggak apa-apa. Kamu kerja ini karena berusaha ya punya mampu ya. Ya udah kamu nggak apa-apa, kamu kerja sama saya. Jadi orang itu nggak terlalu semangat pun bola. Kalau jari aja bisa. Kalau dia main terus oke. Tapi kalau udah bosan ya udah nggak masalah. Kamu ada ini, kamu ada. Jadi mereka punya banyak jalan. Kalau kita enggak. Dari kecil mau jadi pemain profesional, jadi kerja buat itu aja, konsentrasi full. Karena kalau kita nggak jadi pemain profesional, aku nggak tahu. Kalau saya nggak sampai jadi pemain profesional, masa lalu saya nggak tahu. Masa depan itu saya nggak tahu kerja apa. Karena aku cuma main bola aja. Jadi inspirasi ya bang ya. Ya memang itu. Jadi di sini juga ada banyak seperti itu. Jadi kita harus bantu. Anak-anak nggak punya sepatu, oke saya beli. Nggak terlalu mahal kan buat beli. Kalau nggak ada uang buat transportasi, oke saya kasih. Ya itu kita butuh. Jadi di SSB kita kehilangan banyak anak-anak karena itu. Ya anak itu bagus, oke. Minggu depan dia nggak latihan. Sampai datang ke rumah kenapa nggak latihan? Ya nggak punya uang, nggak punya itu. Ya itu kita harus di situ. Kita harus, makanya lebih enak kalau tim besar. Ya, tim di Liga 1, Liga 2 ambil itu SSB supaya bisa bantu dengan uang. Artinya sebenarnya Bung Karesko lihat anak-anak kecil di Indonesia itu punya modal untuk jadi pemain masa depan ya. Biar kita nggak kehilangan banyak pemain. Tapi perlu perhatian yang serius membina mereka itu ya. Lihat aja SSB, lihat aja seperti pemain profesional. Bisa dilihat gitu. Messi 10 tahun udah pindah ke Spanyol. Udah dikontrak 10 tahun, 11, 12, udah dikontrak. Banyak pemain dikontrak seperti itu. Karena mereka lihat, oh masa depan dia bagus. Yang bisa jadi pemain profesional. Ya kita juga bisa di sini seperti itu. Iya. Support ya bang. Support itu sangat penting dari orang tua. Indonesia ini perlu support ya Bung Karesko. Dan aku bisa bicara karena di SSB aku lama ya. Buat anak kecil itu yang paling penting orang tua. Aku selalu bicara ke orang tua, jangan dipaksa anaknya, jangan dipaksa. Jangan selalu kamu harus menang, kamu harus juara, kamu harus, karena emosi itu yang kita terasa dari orang tua, termasuk dia nanti di lapangan kalau dia kalah sampai nangis karena kalah. Ya itu nggak bisa karena umur kecil 8, 9, 10 itu mereka harus enjoy, harus menang. Tidak perlu dipaksa dia harus menang aja. Kalah atau menang, ya. oke, nggak masalah. Dinikmati aja. Ini permainan ya, biasa jadi kasih motivasi. Ini. Oke sayang, kamu hari ini main, habis itu kita makan di tempat yang kamu paling suka. Oke. Tapi kamu jangan bilang ya kamu harus menang kita baru makan. Kalau kalah kita pulang ke rumah, jangan. Seperti itu ya. Jadi dia main, menang atau kalah dia senang karena dia tahu nanti dia harus makan di tempat yang dia suka. Itu motivasinya tinggi. Masuk di sini dia. Jadi bukan saya kalah saya nangis, ya janganlah. Jadi biar mereka main aja, enjoy itu aja. Jadi aku lihat banyak di Liga IJL kemarin, IJL dan main di Arhan itu. Ada 2 tim, orang tua di luar berantem. Coba, anak-anak lagi main, supporter berantem. Kenapa emosi seperti itu? Anaknya masih kecil tuh. Ini keinginan orang tua. Itu bikin skorsing, 2 tim skorsing. Orang tua yang berkelahi. Orang tua yang berantem di luar, anak-anak masih main. Jadi anak-anak lihat itu, mereka juga emosi di dalam. Ya itu tidak boleh, dari kecil segitu nggak boleh.
Ya, Bung Karaskau tadi setelah diskusi soal Piala Eropa, Bung Karaskau menjagokan Belgia ya. Nah, saya mau tanya ini, Bung Karaskau ini kan diingat publik sepak bola kita itu sering begitu mencetak gol menggunakan ini ya apa? Topeng Spider-Man. Ya. Kita mau tanya kenapa milih itu dan selebrasinya selalu seperti itu, kenapa? Ya memang kalau menurut aku ya, kalau pemain bola harus cari khas sendiri ya. Seperti Ronaldo sekarang dia selebrasi begitu kan. Sebelum aku pakai topeng Spider-Man, aku juga ada selebrasi beda di Chile. Waktu saya cetak gol di sana juga, aku duduk di tiang gawang gitu, di samping kalau habis cetak gol. Ya, gitu selebrasi. Pas saya ke sini, ya aku juga lihat nggak ada selebrasi spesial dari pemain-pemain yang lain, ya kan? Jadi aku mikir ya, aku mau cari sesuatu yang beda dari yang lain supaya orang bisa ingat saya ya, dan anak-anak juga senang. Ya waktu itu mulai di Surabaya, waktu masuk Persebaya 2004. 2004 ya? 2004. Nah, aku lihat di sini kalau Spider-Man sangat terkenal, Spider-Man. Ya. Anak-anak pakai baju Spider-Man, di motor juga ada gambar Spider-Man. Jadi aku mikir ya, kalau topeng Spider-Man gampang dibawa. Beda sama yang topeng kayak Jadi itu dikantongin tuh ya? Iya, aku simpan di ada satu tempat buat masker. Terus aku minta ke orang tua karena memang di sini nggak dijual. Ya, topeng full Spider-Man di sini nggak dijual. Aku cuma di sini ya, sampai sini doang ya waktu itu. Mata aja. Jadi aku minta ke papa saya di Chile. Jadi mereka kirim dari sana. Setiap tahun saya dikirim 200-300 masker Spider-Man. Spider-Man. Jadi pertandingan pertama di rumah aku selalu bagi-bagi ke supporter. Sebelum main saya selalu lempar. Ya, que biasanya yang ambil itu kan anak kecil. Ya. Jadi pas nanti pertandingan mau dimulai, mereka tunggu di luar, saya pakai topeng begitu kan mereka senang. Jadi pas mulai, pas pertandingan pertama lawan Delta Sidoarjo, di Sidoarjo, aku bikin gol, jadi menang 1-0, baru aku keluar topeng. Wah itu besok, itu memang di semua orang, semua keluar gambar saya. Jadi bikin masyarakat juga menghibur masyarakat lah ya. Jadi oh ya, Carrasco siapa itu Carrasco yang pakai topeng Spider-Man, jadi lebih bagus kan begitu kan. Karena yang lebih kenal dari Spider-Man daripada nama saya sekarang. Ya. Jadi sampai sekarang udah berapa tahun yang aku udah pensiun, mereka masih ingat saya. Jadi itu yang saya cari. Itu ikon yang diciptakan sendiri. Ikonnya Bung Karaskau. Iya, itu kecerdasan di luar bermain sepak bola itu. Bung Karaskau itu. Nah, Bung Karaskau apa sih yang membuat Bung Karaskau itu betah di Indonesia? Karir saya. Berkarir Cuman di aku Indonesia. bisa dibilang ya karir saya semua di sini. Aku di Chile cuma main 2-3 tahun, aku langsung keluar dari Chile. Jadi aku sekarang udah 20 tahun di sini. Jadi karir saya di sini, orang yang kenal saya tetap di sini. Sampai punya aku istri. kerja di sini, ya keluarga saya juga di sini. Keluarga. Jadi ya aku di sini aja, nggak mungkin saya balik ke Chile sekarang karena aku di sini senang. Memang ada orang tua saya. Kalau saya pulang cuman buat libur aja ya, sebulan 2 bulan baru balik ke sini lagi. Jadi karena aku ada semua di sini, ya aku tetap di sini lah. Oke. Sudah jadi warga negara Indonesia, Bu? Belum. Itu lagi mau aku mau banget tadi udah berapa tahun yang lalu memang aku mau jadi WNI tapi agak sulit. dulu sangat sulit. Apa Ya. kesulitannya, Bung Karaskau? Ada banyak faktor. Ya, tapi sekarang bisa dibilang lebih jelas semua. Jadi aku tunggu mungkin 1 tahun 2 tahun lagi udah bisa mulai proses ya, legal begitu. Jadi aku tunggulah 1 tahun lagi supaya mulai proses. Ya, mudah-mudahan bisa cepat jadi WNI. Oke. Jadi memang ingin menjadi warga negara Indonesia ya? Iya memang. Ya, itu saya di sini, anak saya di sini. Apalagi keluarga semua di sini. Aku kerja di sini. Jadi ya di sini aja lah. Itu memang kita dibilang
ada satu saat kita harus jauh dari orang tua. Iya. Ya kan? Orang tua kita nggak ada selamanya. Jadi aku ya harus cari mimpi saya ya kan di luar. Jadi aku tetap di sini. Mudah-mudahan kan ya nanti kedepannya bisa bawa orang tua ke sini juga untuk tinggal sama saya. Mereka pernah ke sini tahun 2014. Oh, pernah? Iya. Pernah lihat saya main juga di sini. Dan mereka senang. Aku udah bicara sama mereka kalau mereka mau tinggal di sini, ya mereka juga mau. Suka di sini pas mereka ke sini, mereka di sini liburan 1 bulan. Suka dengan kondisi Indonesia. Suka semua. Jadi makanannya suka semua. Yang penting nggak pedas seperti aku. Kalau pedas nggak bisa. Ya, jadi tapi yang lain semua mereka suka. Jadi jawab dari mereka itu iya mau. Artinya jadi, keluarga besar Bung Karasko juga tertarik ya untuk tinggal di Indonesia ya? Iya mau. Jadi mudah-mudahan ke depannya bisa aku bawa mereka di sini supaya tinggal sama saya. Semoga kita doakan juga lah supaya biar bisa lancar menjadi ya, WNI ya Bung Karasko ini ya. Semakin nyata membela merah putih ini. Iya, lebih bagus itu kalau WNI ya, kalau ada orang yang bantu itu lebih bagus. Iya, jadi harapannya apa soal WNI ini? Pengen memang harapannya? Pengen ya. Kalau bisa besok ya udah besok aja nggak usah. Iya. Tapi kalau harus tunggu ya. Mudah-mudahan nggak lama sih. Lebih cepat lebih baik ya. Cepat lebih bagus. Makanya aku bilang kalau sekarang ya kalau ada yang bantu ya aku terima aja semua. Iya Mia, luar biasa dari Bung Karasko sudah cerita panjang ya Bung Karasko bagaimana ya. Dan yang menarik dia meyakini sepak bola Indonesia itu bisa bangkit. Itu tadi poin yang saya sendiri kan sudah menyatakan sudah mendukung sering kalah, tapi Bung Karasko menyatakan ya, ada harapan. Memang bisa dan mau juga. Aku juga mau, Bayu. Makanya konsentrasi dulu di SSB. Ya. Biar masa depan kita bagus. Dengan 270 juta penduduk ya yang akan bertambah terus. Kalau menurut Bung Karasko, kalau serius dibina mulai sekarang, klub-klub besar membina SSB, punya perkiraan nggak sebenarnya Indonesia itu bisa berbicara lebih, taringnya lebih kelihatan lah di tingkat ASEAN aja berapa tahun kira-kira kalau hitung-hitung, tahun keberapa dari sekarang? Karena kita kangen ini, rindu ini dengan sepak bola. Buat semuanya memang butuh proses. Ya. Itu proses butuh. Jadi kita jangan yang seperti aku bilang tadi, kita jangan buang pelatih dari timnas. Tetap sama dia. Dia udah janji ada proses. Dia minta waktu 2-3 tahun, 4 tahun. Kita tunggu yang dia minta. Habis 3 tahun itu kita udah tunggu berapa tahun. Kenapa kita nggak bisa tunggu 2-3 tahun lagi? Ya kan buat dia. Kalau memang ada proses, oke, perjalanan itu bagus. Kita tetap di situ. Kalau habis 2-3 tahun yang nggak berjalan, oke, kita cari yang lain. Begitu. Tapi jangan berapa bulan stop. Karena memang begitu kita nggak akan. Jadi gonta-ganti pelatih ini lebih baik dihindari ya? Iya. Lihat aja contoh yang paling bagus, Manchester United. Ferguson, berapa tahun Ferguson? Ya, Arsenal, berapa tahun? Jadi mereka ada proses dan hasilnya kan bagus. Manchester United kan dari pemain itu semua dari junior, ya kan? Ferguson yang pergi ya, sampai juara di mana-mana gitu. Jadi itu proses, itu percaya proses. Kalau ada tim yang 2-3 kali pelatih main kalah, dibuang, ya nggak mungkin jalan itu tim, nggak mungkin jalan. Di bola itu memang butuh semua proses. Di mana-mana orang kantor juga butuh proses. Di mana semua kerjaan itu butuh proses. Jadi kita percaya sama dia dulu. Dan kita percaya dan minta ke semua tim Liga 1 dan Liga 2 konsentrasi di anak kecil. Jadi kita bisa maju. Ya seperti itu bisa 5-10 tahun kemudian ke depannya baru bisa kita petik ya, kita harus kejar negara-negara Asia yang lain. Kita harus lebih bagus dari Thailand, lebih bagus dari Malaysia, dari Vietnam. Kalau bisa juara di ASEAN dulu lah ya. Kalau kita bisa juara AFC itu lebih baik. Baru kita mikir ke Korea, Cina, Arab Saudi, ya baru kita AFC dulu baru kita bicara ASEAN ya. Asia. Tapi yang penting kita jangan, yang tadi aku bilang jangan ikut kita seperti main di Eropa. Kita bikin modal Indonesia dulu. Oh jadi kita pakai 2 striker aja. Kita nggak usah tergoda seperti model Eropa ya. Kalau Eropa pakai 3 striker, itu mereka. Eropa kita aja seperti dulu. Dulu seperti apa dulu? Waktu aku main 4-4-2, 5-3-2, tapi selalu 2 striker. Jangan tinggal 1 doang, karena beda. Kamu bisa di Eropa, mereka ada 1 striker. Tapi pas di
bola kasih ke striker, dia sudah ada, sebelum kontrol bola dia sudah ada 5-6 pemain yang bantu dia. Kalau di sini lempar bola, dia belum kontrol, dia sudah kontrol, dia lihat nggak ada siapa-siapa. Sendirian. Jadi dia nggak mungkin bisa lewat sampai 5 pemain. Ya itu bedanya, fisik, mental itu kan beda. Jadi kita cari supaya kita lebih kompak dan striker nggak sendiri. Nah, kalau kamu buang bola, dia striker satu kontrol, dia sudah ada temannya di samping, ya bisa dua lawan 3 bisa ya. Tapi jangan kita ikut di Eropa, itu beda, kita jauh dari mereka. Kita bikin sistem Indonesia dulu, baru kita keluar ke dunia. Oke. Tapi dengan syaratan tadi dukungan penuh terhadap pemain ini penting sekali ya. Iya, sangat kan. Bagaimana menjamin kebutuhannya, keluarganya itu ya, itu penting supaya dia konsentrasi betul terhadap lapangan ya. Iya, kalau anak-anak nggak semua sudah ada, mereka tinggal konsentrasi di bola. Nggak ada mikir keluar, masalah ini, masalah itu, ya itu enggak. Jadi konsentrasi penuh di situ. Soal kompetisi liga sudah ada sebenarnya, tinggal itu tadi yang harus dipenuhi dulu. Iya. Itu ya. Apakah ada ini kamu? Saya kira cukup ini ya, komprehensif ya, dan kita mendapatkan energi positif lagi dari sang kesatria kita kali ini Mia ya. Ada lagi Bang yang Ya saya kira Mia bagaimana ini melihat wawancara kita sampai saat ini? Iya. Bisa belajar sedikit ya dari bola. Iya, bisa belajar sedikit. Iya. Tapi Ini- memang saya sepakat sih Bang, Iya. apa-apa itu memang butuh proses ya. Iya, semua proses kan. Ya. Semua butuh proses. Apa aja yang kamu kerjakan itu butuh proses. Tadi poin banyak sekali, pendidikan mulai kesabaran, sih berkali-kali tadi Bu Carrasco menyatakan kesabaran, ya kan? Ketekunan dan tekad itu penting sekali. Bung Carrasco tadi kan menjelaskan dia bukan dari keluar, bahkan pernah pengen beli sepatu tapi nggak bisa Bung Carrasco Iya. yang kecil. Jadi memang ada tekad dari dalam dirinya juga untuk menjadi sesuatu ya, Iya. punya imajinasi. Ya. Berapa kali di Sabatu cuma di Ya, di ada jadwal imajinasi, itu nggak bisa beli. latihan, imajinasi, dorongan ini. Dan sebelum ini Mia tutup, saya mau bertanya satu pertanyaan terakhir kepada Bung Iya, Carrasco. silakan. Bola itu bagi Bung Carrasco ini, bola kan hidup dari bola iya. Bola menurut sepak bola ini dalam pandangan Bung Carrasco itu apa sih sebenarnya? Sangat penting buat saya itu kita jangan hidup dari bola. Jangan hidup dari bola. Kita hidup buat bola. Oke, hidup buat bola. Itu sangat beda kan? Nah, bagaimana itu? Contohnya, kalau kamu hidup dari bola, kamu dapat tim, kamu kontrak, oke, stay. Gak kerja lagi karena kamu sudah kontrak, kamu sudah tahu tahun itu kamu akan dapat gaji, jadi kamu stay. Kamu main inti atau nggak peduli, gaji sudah ada. Ya. Itu beda. Jadi kalau kamu hidup buat bola, ya itu selalu target tuh. Saya kontrak, oke, saya kerja lebih keras supaya yang pertama bisa juara. Tahun kedua aku bisa ke luar negeri, atau bisa ke tim lebih bagus lagi, ya seperti itu. Jadi selalu kamu hidup buat bola, jangan dari bola. Jangan itu orang salah banget karena ya kamu dapat gaji, kamu stay, nggak mau kerja, latihan biasa aja. Sekarang mau jadi inti, pura-pura cedera supaya nggak main, itu kan banyak begitu. Dari tahun depan kamu nggak akan dapat tim, jadi karir kamu selesai. Tapi kalau kamu kerja buat bola, ya beda. Kamu kerja latihan 100%, 200%, butuh istirahat, oke, istirahat. Besok main kamu akan tidur cepat, makanan yang sehat, istirahat yang bagus, jangan keluar, jangan minum, jangan rokok. Buat semuanya ada waktu. Di bola buat semuanya ada waktu. Buat keluar juga ada waktu, buat keluarga ada waktu. Tapi harus pintar, kapan harus lakukan itu. Ya, pelajaran yang sangat penting buat kita itu dari Bung Carrasco. Nah, Bung Carrasco mungkin bisa kasih saran, masukan untuk sepak bola, harapannya apa juga gitu untuk sepak bola di Indonesia. Sekarang ya harapan saya anak-anak yang saya latih bisa ingat semua dari kata saya, yang semua yang aku masukin ke mereka bisa diingatin buat mereka ke depan. Karena memang kalau nanti ada satu pemain dari yang saya latih jadi pemain profesional, itu bikin bangga. Bikin bangga untuk Bung Carrasco ya.
Jadi itu anak saya dulu latihan, dia latihan sama saya, aku yang latih dia. Bukan gara-gara saya dia jadi profesional, tapi aku bantu sedikit supaya dia jadi profesional. Jadi itu harapan saya. Dan ya sepak bola Indonesia maju lah. Yang pertama aku mau lihat Indonesia juara Piala AFC, itu saya mau awalnya itu. Itu dulu ya awalnya. Itu dulu, kita mikir di sini dulu, di Asia di sini dulu. Baru kita ke depannya. Baru kita mikir ke masuk Piala Dunia atau lewat grup pertama dari kualifikasi Piala Dunia. Ya itu kan target kan. Kita nggak pernah lolos kan. Coba lolos dulu. Nanti kalau kita ketemu sama negara-negara yang memang kuat seperti Korea, Jepang, yang biasanya mereka ke Piala Dunia, ya kalau kita kalah tapi nggak masalah. Kita udah ketemu sama mereka, itu namanya udah maju. Ya nanti kan Piala Dunia, kenapa enggak? Bisa lah kita punya pemain sangat bagus. Cuma harus disayang mereka itu. Jangan harus lepas. dirawat ya, Bu. Jangan lepas. Kalau kita lihat ada satu pemain kualitas bagus yang kita bisa lihat dia bisa jadi profesional, kita peluk dia, jangan lepas lagi. Biar dia nggak pindah ke olahraga lain atau nggak main bola lagi. Bantu. Kalau dia butuh sesuatu, kalau kita bisa kasih, kenapa enggak? Oke, Bu. Di bola itu selalu mutar. Bolanya selalu mutar. Jadi kalau kamu di atas, kamu harus selalu seperti biasa aja. Jangan kamu di atas, jangan kamu lihat karena bolanya itu mutar, jadi nanti kamu jatuh, nggak ada yang bantu atau nggak ada yang dekat sama kamu. Di bola itu kamu profesional, teman di mana-mana. Tapi pas pensiun atau nggak main bola lagi, nggak ada satupun, cuma keluarga kamu. Itu aja, cuma keluarga. Jadi jangan salah, pas kamu sudah profesional, uang banyak, dan teman-teman pasti datang banyak. Lalat banyak. Ini lalat banyak datang. Tapi makanan habis, nggak ada. bubar. Oke, Bu. Gitu. Jadi selalu harus satu aja. Jangan lupa masa lalu kamu. Jangan lupa itu masa lalu. Kamu harus selalu ingat dari mana kamu. Dari mana kita berasal ya, Bu? Dari mana kamu jadi apa sebelum kamu jadi terkenal atau pemain hebat. Kamu mana? Gitu. Menarik ya Bang Jan ya. Iya. Aku kayak ini lagi kuliah. Bisa Tapi kuliah menginspirasi bola ya, ini. Bung Karasko ini bisa memberikan inspirasi bagi Dia kan sama kan, dia kita, kuliah. ya. Kamu juga butuh proses kan. Di kuliah 4 tahun, 5 tahun baru bisa jadi kan. Nggak mungkin langsung Iya, jadi. Bu. Nah, semua proses. Menarik dari pandangan hidupnya soal bola. Bola itu bundar kan. Kadang atas, kadang bawah dia lakukan. Jadi yang merupakan lingkungan sekitar dan harus ingat masa lalu dan mau ke depan mau seperti apa itu ya. Bung Karasko ya. Luar biasa nih ya. Kamu bicara. Cukup ya Bang. Ya, saya kira diskusi kita hari ini. Ya, sebelumnya kita berterima kasih dengan Bung Karasko ya. Sudah meluangkan waktu ya Bang, datang ke sehat podcastnya. terus ya Bung Karasko dan Iya. membagikan ilmu ya, pengetahuannya kepada anak-anak Indonesia ya. Iya. Supaya mimpinya, saya setuju dengan target mimpinya tadi 5-10 tahun lagi kita bisa berbicara ya. Bola ini kembali membanggakan buat kita ya, karena saya ingin mendengar lagu Indonesia Raya itu dikumandangkan nggak cuma di Gelora Bung Karno ya, tapi di kancah AFC bahkan di Piala Dunia. Belum pernah Bung Karasko. Ya kan usia saya udah 42 sekarang. Saya pengen ya usia 50 lagu Indonesia Raya dikumandangkan itu di sepak bola dunia. Sepak bola pernah menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Namun saat ini, sepak bola kita ada di titik nadir, paling bawah dalam prakualifikasi Piala Dunia. Tidak berprestasi di level Asia Tenggara, bahkan puasa juara hampir lebih dari 3 dekade. Layaknya bola yang bundar, kadang di atas, kadang di bawah. Sepak bola Indonesia masih punya harapan untuk bangkit dan berprestasi di level Asia Tenggara, Asia, dan dunia. Saatnya bangkit dan serius membenahi sepak bola kita. Jayalah sepak bola Indonesia. Guys, itu tadi bincang-bincang kita bareng Bung Christian Karasko soal sepak bola. Jangan lupa
tunggu dan saksikan podcast-podcast kita selanjutnya. Jayalah sepak bola Indonesia.